Masuk ke dalam kategori wilayah rawan longsor, ada baiknya sebelum mudik nanti, Anda memperhatikan beberapa titik rawan longsor di sepanjang jalur mudik. Seperti misalnya di Kabupaten Banjarnegara, sedikitnya ada 3 titik jalur yang masuk dalam kategori rawan longsor. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, maka jalur mudik wilayah ini harus Anda waspadai. Bencana tanah longsor yang mengancam wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan tak hanya mengancam warga. Sejumlah akses jalan raya juga terancam longsor, apalagi menjelang arus mudik nanti. Di Kabupaten Banjarnegara sejumlah jalur mudik masuk dalam kategori rawan longsor. Hal ini disebabkan jalur-jalur tersebut berada di wilayah pegunungan maupun sisi tebing. Jalur utama poros tengah yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, wilayah rawan longsor berada di titik Kecamatan Sigaluh. Jalur ini berada di sisi tebing yang cukup tinggi. Longsor dapat mengancam sewaktu-waktu. Sementara untuk jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Banjarnegara dengan kabupaten lain, jalur rawan longsor tersebar di sejumlah titik, yakni di Kecamatan Banjarmangu, Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, dan Batur. Pada jalan provinsi ini selain sebagai jalur para pemudik, jalur merupakan jalan utama menuju kawasan wisata dataran tinggi Dieng yang tentunya akan sangat ramai pada saat libur lebaran nanti. Punya langkah-langkah dari Satlantas Banjarnegara itu membuat tim reaksi cepat dalam penanganan longsor, itu juga punya tim reaksi untuk urai kemacetan. Kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan yang melewati lintas Banjarnegara untuk selalu hati-hati, ya, patuhi rambu-rambu ataupun himbauan-himbauan dari petugas. Ya, kalau kondisinya kita memang hujan terus-terusan memang cukup bahaya karena memang kondisi tanah di Banjarnegara memang cukup labil. Sejumlah rambu peringatan juga telah terpasang di titik-titik rawan terjadinya longsor. Warga ataupun pemudik diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati jika melintas wilayah rawan longsor apalagi saat hujan turun. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Dan tak hanya di Banjarnegara, bagi Anda yang hendak mudik melalui jalur Pantura, jalur Semarang-Demak juga harus diwaspadai. Kamis pagi, banjirop kembali menggenangi jalur ini. Akibatnya macet kembali terjadi. Kendaraan mengular lebih dari 10 km. Tingginya gelombang pasang di pantai utara Jawa sejak Rabu malam mengakibatkan Jalan Raya Kaligawe Semarang terendam rob. Kondisi ini diperparah dengan tingginya curah hujan yang sudah mulai mengguyur Semarang sejak Kamis dini hari. Akibatnya kemacetan panjang terjadi, mulai dari perbatasan Demak hingga pintu masuk Kaligawe. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah lantaran harus bergantian melewati genangan rob yang menggenangi Jalan Pantura Semarang Kudus. Ini yang paling tinggi, tapi mending kemarin hari Minggu ya, Selasa, itu sampai 60 cm. Warga sampai kesakitan semua, kaki batuk-batuk, bahkan anak kecil mau sekolah tidak bisa. Badan Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Semarang memperkirakan gelombang pasang air laut masih akan terjadi hingga masa mudik dan balik lebaran, atau dimulai dari tanggal 5 hingga 12 Juli mendatang. Hal ini disebabkan akibat dari tingginya massa udara di atas permukaan laut yang memicu adanya gelombang tinggi. Kemungkinan pada saat itu terjadi pasang kembali di jalur mudik yang melewati Semarang, Demak, dan Pantura. Selain menggenangi jalan, banjir juga masuk ke permukiman warga. Beberapa kelurahan yang tergenang banjir diantaranya Kelurahan Genuk, Kelurahan Citarum, dan Kelurahan Trimulyo. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.